Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam kelas 12 SMK. Kali ini kita akan belajar bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Anak-anak sekalian, di dalam pembahasan bab pertama ini tentang hari akhir atau hari kiamat. Ada peta konsepnya di sini. Yang pertama yaitu makna iman kepada Allah, kemudian periode hari akhir, kemudian yang ketiga hakikat iman pada hari akhir, kemudian hikmah iman pada hari akhir. Setelah itu menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan. Dari kesemuanya itu nanti akan menampilkan dalam diri kita bisa menghayati nilai-nilai keimanan pada hari akhir, yang pada akhirnya akan memunculkan di dalam jiwa kita, kehidupan kita, semangat, tambah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk ini kita akan belajar tentang pengertian hari akhir. Apakah itu hari akhir? Menurut bahasa, bahwa hari akhir itu artinya hari penghabisan. Disebut juga dengan hari pembalasan. Maliki Yaumiddin disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat 4, pemilik hari pembalasan. Sedangkan pengertian hari akhir menurut istilah adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Itulah hari akhir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ainil manfus, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai. Anai-anai itu laron. Seperti laron yang bertebaran, berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung sebesar itu nanti. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hari kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk itu disebut kiamat kecil. Bencana alam, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa dan lain sebagainya itu disebut dengan kiamat kecil. Berpisahnya nikmat dari kehidupan dunia itu disebut kiamat kecil. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yakni peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total, entar sih, habis semuanya, alam dunia tidak tersisa. Itu namanya kiamat kubro dan itu terjadi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kiamat sughra sebagaimana disebutkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu,
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang semu. Sedangkan kiamat kubra sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Takwir ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah itu. Bahkan di dalam surat yang lain disebutkan juga seperti dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan, dan lain sebagainya. Silakan nanti dibuka ya, surat Zalzalah itu dibuka. Sedangkan hari kiamat setelah selesai kiamat berakhir, kemudian ini ada periode hari akhir. Jadi setelah semuanya mati, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nanti ketika hari kiamat itu semuanya dimatikan, bahkan malaikat yang tukang menjabut nyawa pun juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk Allah tidak ada yang hidup satupun, tidak ada. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Coba bayangkan, alam semesta nggak ada, makhluk hidup nggak ada yang hidup, semua tak mati, tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah saja yang hidup. Bahkan disebutkan di situ hidupnya Allah dalam masa setelah hari kiamat itu lumayan 500 tahun sendiri, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya, kemudian dengan kehendak Allah, Allah akhirnya menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali itulah yang disebut dengan al-ba'ats atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi setelah kiamat itu nanti ada fase atau ada masa yang disebut dengan al-ba'ats, hari kebangkitan, di mana semua makhluk hidup akan dibangkitkan, akan dihidupkan. Bagaimana cara Allah menghidupkan nanti? Allah akan mengirimkan angin fakhim, dihembuskan, kemudian diturunkan hujan. Setelah itu makhluk-makhluk itu akan muncul, tumbuh bagaikan itu pohon capar itu yang tumbuh dari tanah, sehingga terwujudlah manusia. Manusia semuanya ngumpul dengan wajah tertunduk malu karena dia merasa banyak dosa. Tidak ada yang berani mendongak ke atas, semuanya menunduk. Setelah dibangkitkan, lalu diapain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia-manusia itu nanti akan digiring, akan dikumpulkan di namanya al-hasyr. Al-hasyr itu adalah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya rekoso, susah, repot. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia dikumpulkan dari zamannya biadan sampai hari kiamat. Bayangkan berapa triliun manusia itu, jumlahnya berdesak-desakan dalam satu tempat. Sementara matahari diturunkan itu sejengkal dari tingginya manusia. Betapa panasnya yang luar biasa pada waktu itu di Al-Hasyr. Dan itu waktunya nggak sebentar, lama, ratusan tahun di situ. Sehingga diceritakan manusia pada waktu itu tenggelam dengan lautan keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai kepala, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalnya kita selama kita hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, perbanyaklah beribadah, taatlah kepada Allah, tinggalkan semua larangan-larangan Allah, jauhi maksiat, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara yang abadi itu nanti di akhirat. Yaumul Hasyr dikumpulkan di situ untuk apa? Ya ini untuk al-hisab, yaitu untuk diperlihatkan amal, buku-buku catatan kita selama kita di dunia itu nanti akan diperlihatkan di situ, ditunjukkan kepada kita.
Dan di situ kita akan dihisap, akan dihitung. Kamu punya umur, kamu gunakan untuk apa? Kamu punya harta, kamu dapatkan dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Punya tangan, punya kaki, punya mata, kau gunakan untuk apa? Untuk maksiat kah, atau untuk ibadah kah, dan seterusnya. Semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab. Dan itu dihitung satu per satu, tidak ada yang terlewatkan oleh Allah yang maha adil. Maha adil, tidak ada yang terlewatkan satu. Tidak ada. Setelah dihisab, kemudian manusia akan dimasukkan ke dalam al-mizan. Al-mizan itu adalah ditimbang amal kebaikan manusia. Ada sebuah riwayat menyatakan bahwa manusia di al-mizan itu nanti akan disuruh melewati satu jembatan, namanya Shirotol Mustaqim, jembatan yang panjang sekali, yang ujungnya itu tidak kelihatan. Di bawah itu neraka. Sedangkan jalannya jembatan itu yang kita lewati itu tajam, setajam 7 kali lipat daripada silet. Karena apa? Ya, rambut dibelah jadi 7. Kita disuruh melewati di situ, di jembatan itu. Kalau kita amalnya baik lebih banyak, maka kita akan lolos. Kalau lebih berat amal jeleknya, kita akan jatuh. Di bawahnya itu adalah neraka. Sehingga di situ orang yang melewati mizan macam-macam, ada yang kilat seperti kilat cepat, wush, ada yang jalannya pelan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang ngesot, bahkan tidak ada yang jalan, jatuh ke dalam mizan. Jadi al-mizan itu adalah timbangan. Setelah ditimbang, ada yang lolos, ada yang terjerembab. Setelah itu akhirnya manusia dijaza, al-jaza. Semua manusia akan menerima pahalanya sesuai dengan amalnya. Yang bisa melewati Shiratal Mustaqim, maka dia akan langsung kemana? Ke al-jannah, ke jannah, surga. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak lolos, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Tapi insya Allah orang-orang yang mukmin itu nanti tempat akhirnya adalah di surga, meskipun dia harus singgah dulu di neraka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mumpung kita masih di dunia, ingat, jangan tinggalkan sholat. Laksanakan sholat apapun alasannya. Jangan tinggalkan sholat. Laksanakan sholat 5 waktu. Laksanakan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sakit pun jangan kau pernah tinggalkan. Sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena itu adalah tiang agama. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Anak-anakku sekalian, kemudian hakikat iman kepada hari akhir. Di sini iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus kita yakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar kita selalu taat kepada ajaran Allah. Kita laksanakan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat jangan ditinggalkan, zakat, puasa jangan ditinggalkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Itulah orang-orang itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan iman kita kepada hari akhir, di situ ada hikmah. Hikmahnya yang pertama yaitu bagi orang yang betul-betul ikhlas mengimani, maka akan dia merasakan kesejukan, kegembiraan dalam hati mereka. Khususnya orang-orang yang mukmin itu akan merasa gembira, senang dia. Karena apa? Dia akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa tertanam kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kepada akhir, dia semakin cinta kepada Allah. Dia semakin sayang, cinta kepada Rasulullah. Dia semakin taat menjalankan ibadah.
Karena apa? Karena dia semakin takut kepada Allah, akan azabnya, akan siksanya. Dengan semakin takut, maka dia semakin melaksanakan semua perintahnya, semakin berusaha meninggalkan apapun yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa termotivasi untuk selalu beramal baik dengan ikhlas. Dimanapun dia selalu berbuat baik. Di sini berbuat baik, di sana berbuat baik, di rumah berbuat baik, di sekolah berbuat baik, di pasar, di jalan, dan dimanapun selalu berbuat baik. Nah, itu akan termotivasi seperti itu. Dia akan menjadi orang yang baik, karena prinsipnya ada apa? Bahwa sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Jadi niat buruk itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya, apalagi di dalam hatinya. Tidak pernah dia kerjakan, tidak mau dia. Yang kelima, muncul rasa benci. Benci kepada apa? Perbuatan maksiat. Bukan kepada orangnya, yang dibenci adalah perbuatannya, kebejatan moralnya, yang mengakibatkan apa? Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia akhirat. Kalau suatu wilayah di situ ada orang yang bermaksiat, kalau Allah murka, yang terkena bukan orang yang berbuat maksiat itu saja, tapi siapa? Ya satu kampung bisa kena semuanya. Kemudian menerapkan perilaku mulia perbuatan. Satu, menyadari bahwa semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa kita ini sangat kecil di hadapan Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong dalam dirinya, selalu berusaha melakukan amal soleh, menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kemudian membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Kemudian 5, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang keenam, termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Yang berikutnya, menghayati nilai keimanan pada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup ini harus berkualitas. Dengan ibadah, bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara, mampir ngombe, ora suwe, cepat atau lambat semua manusia pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti itu, semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian hidupnya akan dijalani dengan hati-hati. Sikap perilaku yang disesuaikan dengan tuntunan agama, hati-hati. Sholat dikerjakan, maksiat ditinggalkan. Itulah dengan mengimani kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman pada hari. Kemudian dengan demikian maka akan memunculkan dalam diri kita, karena takut kepada Allah, semangat dalam beribadah. Karena iman kepada hari akhir yang tertanam kuat di dalam dada kita, muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memicu diri untuk semangat di dalam beribadah sebagai wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.